Jadi setan itu bukan pencipta kemaksiatan. Jadi setan bukan pencipta kemaksiatan. Tetapi setan diciptakan oleh Allah agar dinisbatkan sebab-sebab kemaksiatan. Ketika orang jarang sholat, berarti dia bahasanya sedang digoda oleh setan. Kenapa kok nyolong? Aduh, saya digodain setan. Sebenarnya Pak Ustadz saya mah rajin ngaji. Terus kok jarang ngaji gara-gara setan. Ya gitu ya. Saya mah nggak pernah judi Pak Ustadz. Ini gara-gara setan aja nih saya jadi judi. Jadi gitu. Jadi setan itu dinisbatkan menjadi sebab dari kemaksiatan. Bukan pencipta kemaksiatan. Bukan pencipta. Karena Al-Khaliq dia Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahum yasma'una yaqulu, wahum dan mereka para wali itu yasma'unahu mendengarkan. Yaqulu, Allah berfirman, inilah hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah. Inilah hukmu sesungguhnya ketetapan illa lillah, hanya milik Allah. Amara memerintahkan siapa Allah, alla ta'budu, agar kalian tidak menyembah illa iyyah, kecuali hanya kepada Allah. Qala subhanahu wa ta'ala, qala berfirman siapa Allah subhanahu wa ta'ala, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Inna kaida syaitan, sesungguhnya tipu daya syaitan itu karena ada, apakah itu syaitan itu dha'ifa, lemah. Jadi setan itu kekuatannya ada. Jadi kalau kata Tuhan Guru, setan itu kekuatannya apa? Ada. Cuma dha'ifa, lemah. Cuma lemah. Jadi ada, cuma lemah. Kira-kira kalau lemah hebat apa enggak? Enggak hebat-hebat amat. Makanya bisa ditangkap pintar master pur. Wa qala azza wa jalla, wa qala dan berfirman siapa azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Inna ibadi, sungguhnya ada di kalangan hamba-hambaku, laisa laka, yang tidak ada bagi kau hai setan, alaihim kepada mereka, apa sultanun, kekuatan. Ada hamba-hamba Allah yang setan itu tidak punya kekuatan sedikit. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan firman Allah ta'ala, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innahu laisa lahu, sungguhnya tidak ada lahu bagi syaitan apa sultan, kekuatan. Kepada siapa? 'Alal ladzina, kepada orang-orang amanu yang beriman. Siapa? Alladzina. Wa 'ala rabbihim, dan orang-orang yang kepada Tuhannya itu yatawakkaluna, bertawakal. Jadi orang yang bertawakal, setan itu nggak punya kekuatan. Kalau masih takut sama setan, berarti belum tawakal. Jika udah tawakal, masa setan nggak punya kekuatan. Wa qala ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Wa man, dan siapa orang yang tawakal, yang berserah 'ala Allahi, kepada Allah, bahwa maka bermula Allah itu hasbuhu, akan mencukupi orang itu. Wa qala Allah ta'ala, dan firman Allah ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu
yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allahu bermula Allah itu waliyul ladzina amanu, penolong bagi orang-orang yang beriman, yukhrijuhum akan mengeluarkan siapa Allah hum akan orang-orang beriman minadh dhulumati dari kejoliman. Dhulumat ini banyak. Jadi dhulumat di sini dari kufur kepada iman, dari nggak punya duit kepada punya duit, dari takut ke berani, dari rasa was-was ke yakin. Jadi dhulumat ilan nur kepada nur. Wa qala ta'ala wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wa kana dan ada haqqan 'alaina. Jadi Allah mengatakan wa kana haqqan 'alaina, harus, kata Allah, harus bagiku. Allah mengharuskan dirinya sendiri. Apa? Nasrul mu'minin, untuk menolong orang-orang mukmin. Allah udah berjanji mengharuskan dirinya untuk menolong orang-orang mukmin. Fahadhil ayat, maka ayat-ayat ini wanadhairuha dan ayat-ayat yang sejenis ini itu qutuli qulubil mukminin, menjadi makanan buat hati orang-orang yang mukmin. Jadi kalau makanan ketika orang lapar dikasih makanan kenyang nggak? Dikasih makanan kenyang nggak? Sekarang lapar nggak? Waduh, baru mulai udah lapar. Ntar dulu, ngaji dulu. Jadi sama, ketika ada keraguan, makanannya ini, makanan hati itu ayat-ayat yang tadi. Boleh dibaca-baca. Jadi baca itu, wa may tawakkal 'ala fa huwa hasbuh wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Itu kut menjadi makanan liqulubil mu'minin, bagi hati orang-orang yang mukmin. Jadi buat orang yang percaya itu dengan janji Allah begitu selesai. Udah nggak perlu bagaimana. Karena setiap makanan pasti mengenyangkan. Wa nasarahum, dan akan menolong kepada mereka apa an-nasrul mubin, pertolongan yang nyata. Fa in isti'adu, apabila mereka meminta pertolongan pada Allah, maksudnya minasyaiton, dari setan, fabi amrihi, karena diperintah. Jadi kalau berlindung dari setan karena diperintah oleh Allah. Wa in ista'allahu, apabila meliputi binuril iman, dengan cahaya iman, alaihi kepada orang itu, pawiwujudi nasrihi, karena adanya pertolongan Allah. Jadi ketika kita ngomong a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah dari godaan setan, itu karena disuruh Allah. Terus kalau kita lagi banyak ada diliputi keimanan, itu bentuk dari pertolongan Allah. Misalkan nih kita malam-malam pengen pipis, terus merinding, ya biasa gitu ya. Kalau takut kan merinding, ada suara dah, bulu kuduk merinding. Lah itu ngomongnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah gitu. Terus kalau misalkan kita nggak merinding, nggak takut, berarti di situ kita diliputi nuril iman. Jadi ada cahaya iman, itu berarti sedang ditolong oleh Allah. Jadi intinya pertolongan Allahnya, bukan wale-walenya. Jampe-jampenya mah bebas apa aja. Mau tiup, mau diapain terserah. Tapi intinya yang menyelamatkan kita adalah pertolongan Allah. Qala Syekh Abdul Hasan, berkata siapa Syekh Abdul Hasan rahimahullahu taala, ijtama'tu birrajulin, suatu waktu aku bertemu dengan seorang lelaki fi siyahati dalam perjalanan. Jadi kalau para wali itu sering jalan-jalan, cuma siyahahnya bisa siyahah zahirah, bisa juga siyahah batinah. Jadi ada perjalanan batin, ada juga perjalanan zahir. Cuma perjalanan para wali itu tidak untuk kepentingan nafsunya. Makanya dalam perjalanan sering ditemui para wali-wali lagi. Sering ketemu malaikat, sering ketemu para wali.
Nah ini suatu saat Sahabil Hasan lagi jalan, ketemu seorang laki-laki. Fa'ausani, maka orang itu berwasiat kepadaku. Faqala li, maka orang itu mengatakan kepadaku. Jadi rajul itu bisa juga diartikan wali. Laisa syai'un fil aqwali a'wanu 'alal af'al min la haula wala quwata illa billah. Tidak ada sesuatu yang lebih menolong daripada omongan. Jadi fil aqwal dalam omongan, 'alal af'al atas perbuatan, min la haula wala quwata illa billah. Jadi ucapan, omongan yang paling menolong perbuatan adalah kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini pesan orang itu kepada wali itu kepada Sahabil Hasan. Jadi makanya kita baca enggak la haula wala quwata illa billah? Baca. Ini bacaannya para wali. Ini yang mewasiatkan wali kepada wali juga kepada Sahabil Hasan. Walaysa fil af'al, dan tidaklah dalam perbuatan a'wanu yang lebih menolong minal firari dari lari ilallahi kepada Allah, wal i'tisami dan bersandar berpegang teguh billahi hanya kepada Allah. Kalau perbuatan yang paling menolong adalah al firar ilallah, lari ke Allah. Urusan apa aja harus menjadi sebab untuk kita lari kepada Allah, wal i'tisam, dan berpegang kepada Allah. Senangnya jadikan keadaan senang untuk ke Allah, sedihnya jadikan dengan kesedihan juga untuk ke Allah. Lalu kalau kita gimana caranya? Nih Pak, ini trik Pak Jada, kasih bocoran. Trik Pak Jada, nih, judulnya sebelum dipaksa lari duluan. Apa? Sebelum dipaksa lari. Sebelum kita dipaksa sedih dengan keadaan, ya udah sedih duluan. Maksudnya gitu. Jadi sebelum kita dipaksa lari oleh Allah, lari dulu. Sebelum dipaksa riadoh dengan banyaknya hutang, ya udah riadoh duluan. Jadi jangan sampai keadaan itu memaksa kita untuk ke Allah. Tapi sebelum dipaksa oleh keadaan, kita sudah lari dulu. Jadi jangan makin nungguin utangnya macet baru zikir, jangan. Zikir-zikir saja. Jadi zikir itu bentuknya firar ilallah, lari ke Allah, wali i'tisam, dan berpegang teguh billahi hanya kepada Allah. Udah itu dalam kondisi apapun kita harus begitu. Jangan pakai nungguin keadaannya. Tuh, ben sekarang lagi zikir, lagi malas, lagi tenang, Ustaz, duit lagi banyak, bini lagi adem. Ntar aja kalau lagi nunggak baru zikir. Makanya lari duluan, zikir terus. Jadi walaupun keadaan lagi enak tetap zikir. Jadi itu yang paling menolong itu. Jadi prinsip Pak Jada itu begitu. Lari duluan sebelum dipaksa. Lari duluan sebelum dipaksa. Paham maksudnya lari duluan sebelum dipaksa ya? Jadi kita zikir yang serius, zikir yang beneran, syakho yang beneran sebelum kita dipaksa dengan keadaan untuk zikir. Jadi udah lari duluan. Tapi jangan mentang-mentang lari duluan, besok pada habis ini langsung pada pulang pada lari. Kata Ustaz duluan, lari kenceng. Maksudnya lari duluan tuh lari ke Allah itu jangan nungguin dipaksa oleh keadaan. Jadi yang paling menolong secara bacaan apa? La haula wala quwata illa billah. Bacaan itu menolong perbuatan. Nah, kalau perbuatan yang paling menolong adalah lari menuju Allah, wal i'tisam billah, dan berpegang teguh hanya kepada Allah. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wa man, dan siapa orang yang atasib, yang berpegang teguh, siapa man billahi hanya kepada Allah, faqad hudiya, maka telah diberi petunjuk siapa man ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, yang mustaqim, yang istiqomah. Tsumma qala, kemudian mengatakan, orang itu mengatakan bismillahi farartu ilallahi wa'tasamtu billah wala haula wala quwwata illa billah wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ayo kita baca bareng-bareng ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Farartu ilallah
wa'tasamtu billah la haula wala quwwata illa billah wa may yaghfiru dzunuba illallah bismillah qarartu ilallah wa'tasamtu billah wala haula wala quwwata illa billah wa may yaghfiru dzunuba illallah bismillah qarartu ilallah wa'tasamtu billah wala haula wala quwwata illa billah wa may yaghfiru dzunuba illallah. Bismillah, dengan nama Allah, qarartu ilallah, aku lari menuju Allah, wa'tasamtu, dan aku berpegang billah, hanya kepada Allah, wala haula, tidak ada daya, wala quwwata, dan kekuatan, illa billah, kecuali hanya dengan Allah, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Emang siapa yang bisa ngampunin selain Allah? Baca. Tapi zikirnya mah tetap apa? Ya wakil. Kalau lagi puyeng-puyeng boleh baca. Misalkan kalau lagi ada, ini kan kondisi-kondisi yang, jadi ini gini Pak, kalau ya wakil itu laksana makan harian, laksana nasi. Apapun launya tetap harus ada nasinya. Lah ini misalkan kayak hal-hal yang kepepet. Jadi ada, ntar di sini banyak amalan-amalan. Tapi tetap yang harus dibaca, yang diamalkan, yang didirikan adalah ya wakil. Jadi ini boleh, ntar ada subhanal malikil kholaq, terus Allahumma sakhir li amra hadar rizki, sama. Itu pun akan enggak nyuruh wirid itu. Kalau sekali-sekali boleh. Kalau wirid, bacaan tetap harus ya wakil. Itu amanatnya gitu. Ya saya nggak bilang ini harus baca setiap hari gini-gini. Makanya diamanatin aja, bisa baca ya wakil, ya wakil. Jadi gitu. Tumayakulu, kemudian mengatakan siapa saya itu, orang rijal itu, li syaitan, terus dia ngomong pada setan. Kalau ngomong sama setan begini nih. Ini kalau kita ini ngomong sama setan begini. Tumayakulu li syaitan, kemudian dia ngomong li setan. Hada ilmullahi fika. Hada ilmullahi fika. Yang begini itu ilmu Allah yang ada di engkau. Misalkan ada orang bisa apa dengan kemampuan apa, tapi bahasanya di situ setan. Nggak ada begitu Pak. Karena Tuan Guru juga pernah. Jadi pernah ada orang menunjukkan video, cuma nggak disebut orangnya siapa. Pas nunjukin video, langsung Tuan Guru ngomong itu perbuatan setan. Kalau begitu ngomongnya setannya gini. Hada ilmullahi fika. Yang begini ini ilmu Allah yang ada di engkau. Wabillahi amantu, wabillahi, dan hanya dengan Allah amantu, aku iman. Aku percayanya hanya kepada Allah. Wa alaihi tawakkaltu, dan hanya kepada Allah aku berpasrah. Jadi aku berserahnya hanya kepada Allah. Jadi ngomong sama setannya gitu. Wa a'udzu billahi minka, dan aku berlindung kepada Allah minka, dari engkau. Walau lama amarani masta'attu minka. Kalau Allah nggak suruh saya harus berlindung dari engkau, saya juga nggak bakalan berlindung dari engkau. Ini keren. Setan gitu nih, belagu bener nih orang. Jadi kalau saya tidak disuruh berlindung sama Allah dari engkau, wahai setan, saya nggak bakalan berlindung dari engkau. Wa ma anta hatta asta'idu billah minka. Memangnya engkau siapa sampai aku disuruh berlindung dari engkau oleh Allah? Jadi ngomong gitu. Emang setan siapa? Emangnya kamu siapa? Kok bisa-bisaan aku disuruh berlindung dari engkau? Jadi berlindungnya kita dari setan karena diperintah oleh Allah, diperintah dari Allah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir itu karena diperintah oleh Allah. Setan nggak ada apa-apa, nggak ada kekuatan. Jadi walaupun ada kekuatan, jadi apa? Doi. Jadi lemah, hanya lemah. Jadi karena kita berlindung kepada Allah dari godaan setan, karena memang diperintah oleh Allah. Jadi ngomong gitu. Emang kamu siapa? Berani ngomong gitu? Hah? Berani ngomong gitu Pak? Wah, ada jeger bertanduk, matanya merah gitu ya. Lah, emang kamu siapa? Jadi ngomong kamu siapanya bukan karena berani, tapi kememegan.
Makanya tegas. Emang kamu siapa? Saya berlindung dari engkau aja bukan karena kamu kuat, tapi karena disuruh Allah. Tuh gitu. Ya kamu gitu yang tegas. Mukmin itu yang tegas. Ini begini apaan aja ya pasti tunduk. Ya kalau dengan rasa begini, apaan aja tunduk. Hari ini kita ngaji begini. Kalau dapat rasanya begini, kocar kacir semuanya. Karena ini bukan omongan kita. Ini omongannya para wali. Jadi omongannya para wali gitu. Jadi nggak mau, para wali itu sedikit pun nggak mau bahasanya menyandarkan setan itu punya kekuatan, nggak mau. Kalau kita kan terbalik kadang-kadang. Kita kan terbalik. Kayak wakil malam di sono bae. Tinggal beli cincin 2 juta besok kaya. Ada gitu. Nih cincin dari ini apa? Angkin, ini nih, kalau mau nih, ini namanya semar mesem. Semar mesem, nggak perlu baca-bacaan, cukup taruh di kantong. Cewek itu udah ngikutin. Misalkan, ini bersandar kepada siapa berarti? Bersandar kepada setan, kepada makhluk. Nggak ada, kalau di kita nggak ada. Ya kuat-kuat aja, ya bisa-bisa aja. Kalau dia bisa, kalau dia kuat apa tadi? Hada bi ilmillah. Jadi hada ilmullahi fika, yang kebiasaan itu, kebisaan itu, kemampuan dia itu tetap ilmu Allah fika yang ada pada diri setan. Jadi aslinya ilmu siapa? Ilmu Allah. Ilmu Allah udah gitu aja, Pak. Jadi ilmu Allah. Sambil imannya hanya kepada Allah dan kepada Allah harus bertawakal. Tapi kalau kata Akang nih, kata Akang. Kalau baru zikirnya baru sedikit-sedikit mah nggak boleh nantang-nantang kita. Jadi nggak boleh nantang-nantang. Zikir baru 3 hari aja udah galak bener omongnya. Ya wakil. Apa lo? Ya wakil. Nggak begitu kata. Karena apa? Karena biasanya yang begitu juga itu hasil tirakat. Jadi hasil tirakat. Lah mereka mah kadang-kadang puasanya 40 hari. Lah kita tidur mulu, ya susah. Gitu. Kecuali kalau zikir udah banyak, hatinya udah mantep, yakinnya hanya kepada Allah, baru bisa. Tapi ya minimal kita yakin kita punya guru ahli tawakal. Jadi memang gitu aja. Berani loh sama cucunya saya sidik. Bukan karena kitanya, tapi karena siapanya? Karena saya sidiknya. Itu boleh gitu. Boleh. Wasirul hikmati, dan rahasia hikmah tapi ijadi setan di dalam penciptaan setan. Nih, sirul rahasia penciptaan setan. Nih, ngajinya kudu hati-hati, kudu sedikit demi sedikit. Karena ini sensitif. Ini rahasia diciptakannya setan. Ayyakuna madharan, agar ada siapa setan itu madharan itu tempat johirnya, tempat nyata. Yunsabu, dinisbatkan ilahi kepada setan, apa sababul isyan, sebab maksiat. Jadi setan itu bukan pencipta kemaksiatan. Jadi setan bukan pencipta kemaksiatan. Tetapi setan diciptakan oleh Allah agar dinisbatkan sebab-sebab kemaksiatan. Ketika orang jarang sholat, berarti dia bahasanya sedang digoda oleh setan. Kenapa kok nyolong? Aduh, saya digodain setan. Jadi setan itu dinisbatkan atau dijadikan alasan untuk menjadi sebab-sebab kemaksiatan. Ini bisa dipahami nggak nih? Nggak, ini bisa dipahami nggak? Jadi dia dinisbatkan, dilekatkan kepada setan itu diciptakan oleh Allah untuk dijadikan nisbat sebab-sebab terjadinya kemaksiatan. Sebenarnya Pak Ustadz saya mah rajin ngaji, terus kok jarang ngaji gara-gara setan. Ya gitu ya. Saya mah nggak pernah judi Pak Ustadz, ini gara-gara setan aja nih saya jadi judi. Jadi gitu. Jadi setan itu dinisbatkan menjadi sebab dari kemaksiatan, bukan pencipta kemaksiatan. Karena Al-Khaliq dia Allah.
secara pemahaman kita akan terganggu kalau mengatakan ada pencipta lain selain Allah. Jadi pencipta itu Allah. Wa wujudul kufran, dan adanya kekufuran, adanya keingkaran. Wal ghaflati dan kelalaian, wan nisyan dan lupa. Alam tasma' dia Allah kau mendengar qaullahu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ma ansanihu illa syaitan. Jadi tidaklah aku dilupakan, menjadi lupa, illa syaitan, kecuali karena godaan setan. Kan sering gitu. Kenapa kamu nyolong? Khilaf. Ya, kan gitu. Kalau nggak khilaf, ya tadi ini godaan setan. Setan di sebelahnya begini bayar. Lalu nyolong gue yang disalahin. Jadi godaan setan. Wahada min amali syaitan. Wahada yang demikian ini min amali syaitan, dari perbuatan setan. Maka nasirru ijadihi, maka ada rahasia penciptaan setan itu liyamsah, untuk menghapus, fihi atau liyumsahu bisa dibajul, liyumsah untuk dihapus, fihi dalam ciptanya apa ausahu nasbi, kotornya nisbah. Maksudnya gini Pak, ketika ada kemaksiatan itu kan jelek kalau dinisbatkan ke Allah, barang kotor, ya barang kotor, maka dinisbatkanlah ke setan, gitu maksudnya. Kalau mabuk, masa mabuk Allah gitu, makanya dinisbatkan. Kalau mabuk orang itu ngikutin siapa? Ini paham nggak sampai di sini? Jadi tugas setan itu cuma buat disalah-salahin doang. Aslinya pencipta semuanya siapa? Allah. Cuma diciptakan oleh setan. Buat apa? Itu buat disalah-salahin. Apa sih jadi setannya? Udah tahun apa sih diikutin? Iya, jadi buat disalah-salahin. Jadi buat nisbi. Jadi kotornya nisbat. Walidalika, oleh karena itu qala ba'dul arifin, berkata sebagian arif, asyaitanu, setan itu mindilun hadihidar, selampe hadihidar. Selampe hadihidar, maksudnya selampe menjadi muka mindilun selampe, tahu selampe? Kalau orang sini nyebutnya topo. Topo, tahu topo? Pernah nyium baunya topo? Bu, tahu topo, topo? Tahu nggak topo? Pokoknya kalau dengar kata-kata topo udah kepikiran baunya aja. Karena apa? Ya ikan asin dianuin, kompor ya, ikan asin, kompor, pokoknya bekas makan yang sifatnya bau-bau, yang sifat-sifatnya kotoran, itu maka itu namanya topo. Nah, setan itu bagian itu. Jadi bagian itu. Jadi buat bersihin yang kotor-kotor itu. Masa buat dinisbatkan yang kotor-kotor itu. Yamsahu bihi, yamsahu atau yumsahu, yang dihapus bihi dengan setan apa waskhul ma'asi, kotoran-kotoran kemaksiatan. Wa kullu qabihin, dan setiap yang jelek-jelek, wa khabisin, yang kotor-kotor. Innallaha, sesungguhnya Allah, lau syaa, apabila berkehendak siapa Allah, la alla yu'sa, untuk tidak dimaksiati, lima khalaqa iblis. Lima khalaqa iblis, ngapain Allah nyiptain setan, nyiptain iblis. Jadi gampang Pak. Kalau Allah pengen tidak dibuat dimaksiati, Allah pengen tidak diingkari, Allah pengen tidak ada orang maksiat, ya udah mau usah ciptakan aja iblis, selesai. Iya kan? Jadi nggak ada diciptakan iblis, udah aman orang. Tapi kan memang begitu semuanya. Jadi kalau kata Akang itu, jadi asya atau syai itu kan ankarun nakiroh. Jadi syai'un itu yang paling nakiroh, yang paling umum. Jadi setiap syai, semua itu diciptakan buat kita. Jadi semua yang ada di muka bumi ini, itu semua diciptakan buat kita. Sampai setan itu diciptakan buat kita. Lah kitanya buat Allah. Maksiat ciptaan bukan? Maksiat ciptaan Allah bukan? Ciptaan Allah kan? Lah ciptaan Allah berarti diciptakan buat siapa? Jadi maksiat diciptakan buat siapa? Buat siapa? Buat kita. Kita buat Allah. Jadi Allah Khalik sebagai pencipta itu esa. Nggak ada pencipta lain selain Allah, nggak ada. Mau dengan dalil apapun, nggak ada pencipta lain selain Allah, nggak ada.
Pemahaman orang Islam harus begini, harus kuat kan. Kita secara akidah harus benar-benar mengatakan pencipta itu hanya satu. Penguasa itu hanya satu. Siapa dia? Allah. Itu yang dimaksud dengan qul huwallahu ahad. Nggak usah ragu. Makanya kadang-kadang kalau orang nggak paham, dia takut-takut. Maksiat ciptaan siapa? Ciptaan siapa ya? Ya maksiat ciptaan Allah. Setan ciptaan siapa? Allah. Semua ciptaan Allah. Lah semua yang diciptakan oleh Allah buat siapa? Buat kita. Oh, pasti saya pas Pak Ustaz, saya maksiat. Emang buat kita. Pas Pak Ustaz, saya berteman sama setan, emang buat kita. Tapi ingat, kita buat siapa? Allah. Buat Allah. Jadi khalaqtul asya li'ajli. Aku ciptakan segala sesuatu semuanya li'ajli buat engkau. Wa khalaqtuka li'ajli. Aku ciptakan kau li'ajli buatku. Jadi semuanya buat kita buat Allah. Lah tidak semua yang buat kita harus kita pakai. Sekali lagi, tidak semuanya yang buat kita harus kita pakai. Di rumah ada spiteng enggak? Ada spiteng enggak? Ada. Pernah enggak berenang di spiteng? Kalau rumah-rumah kita spitengnya punya siapa? Punya kita. Ya punya kita. Gitu. Jadi spitengnya ada, tapi kan nggak mungkin kita berenang atau mandi di spiteng. Mas Eli kok bau banget habis mandi? Kok bisa bau? Ya mandi di spiteng Pak Ustaz. Makanya bau. Gitu. Jadi harus mantep pahaman gitu. Waqala dan berkata siapa Syekh Abdul Hasan rahimahullahu taala, as-syaitanu kadzakari. Setan itu seperti al-zakari, orang lanang. Setan itu seperti laki-laki. Wan nafsu, sementara nafsu kal unta, seperti perempuan. Jadi setan seperti laki-laki, nafsu seperti perempuan. Wa hudutsul dzambi, dan adanya dosa bainahuma gara-gara keduanya. Jadi setan laksana laki-laki, nafsu laksana perempuan. Dosa gara-gara setan dan nafsu. Jadi dosa itu akibat hasil hubungan antara setan dan nafsu. Ini bisa dipahami. Jadi dosa itu, sekali lagi, dosa itu ada karena hubungan antara setan dan nafsu. Kalau hanya setan tanpa nafsu, nggak jadi. Atau sebaliknya, cuma ada nafsunya saja, tidak ada setannya juga tidak jadi. Perumpamaannya kahudusil walad. Kahudusil walad seperti adanya anak bainal abi wal ummi. Seperti adanya anak sebabnya antara ibu dan bapak. Jadi yang umum anak itu ada karena siapa? Karena ada bapaknya dan ibunya. Bekerja sama dengan baik, ya bekerja sama dengan baik sehingga melahirkan gol, yaitu anak. Kalau kerjasamanya nggak baik, bisa nggak? Ada bapaknya doang. Bapaknya doang nggak ada. Kalau ada ibunya doang, ada nggak? Ada. Banyak bosan zaman sekarang mah. Itu mah ada bapaknya, cuma nggak bertanggung jawab. Jadi anak itu hasil hubungan antara bapak dan ibu. Ini biar bisa dipahami. Karena nanti ini kalau nggak paham, jadi Pak. Jadi kesannya kok. Entah kalau ditanya bingung. Karena ini yang paling sering ditanya orang tasawuf bab ini. Sering ditanya orang satu bab ini. La annahuma aujadahu. Bukan bapak ibu yang menciptakan anak. Ya. Jadi anak hasil kerjasama antara ibu dan bapak. Tapi menciptakan anak siapa? Yang menciptakan anak siapa? Allah. Dosa gitu. Dosa itu ada hasil kerjasama antara setan dan nafsu. Tapi menciptakan dosa siapa? Allah. Bisa dipahami nih Pak. Ini keren. Mama ini nggak bakal ketemu. Ini ngaji-ngaji di ini susah. Tapi ini benar. Ini bisa dipahami. Karena kalau kita bilang itu penciptanya bukan Allah, berarti ada pencipta lain. Sama anak. Apa iya lahir anak terus kita bilang kita menciptakan anak? Kan enggak.
Tetap pencipta anak adalah Allah. Cuma perantara zahirnya adalah antara kita sebagai suami dan ibu sebagai istri. Jadi gitu. Jadi la annahuma aujadahu. Jadi bukan karena keduanya yang menciptakan anak itu. Walakin anhuma kana duhuruhu, tetapi karena sebab keduanya kana duhuruhu, ada secara zahirnya. Makanya orang tua itu menjadi sebab zahir adanya kita di dunia. Gitu, Pak. Jadi orang tua menjadi asbab zahir adanya kita di dunia. Ini udah nangkep belum? Ini udah paham belum? Yang belakang udah paham belum? Jadi dosa itu yang menciptakan siapa? Allah. Menciptakan siapa? Allah. Tapi lahir dari apa? Setan dan nafsu. Setan dan nafsu. Penciptanya tetap Allah. Setan juga yang nyiptain siapa? Allah. Sama. Ibu kita yang nyiptain siapa? Allah. Bapak kita yang nyiptain siapa? Allah tetap. Berarti keren ini. Udah. Berarti secara tauhid kita dapat pencipta itu hanya Allah. Setan itu hanya sebab. Hanya sebab. Itu gara-gara setan. Makanya setan loh. Oh, kan gitu. Setan terus disalahin. Iya, setan terus disalahin. Kan jarang orang misalkan berbuat jelek. Allah loh. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Emang diciptakan buat begitu. Emang udah diciptain buat dikata-katain. Kasihan deh lu setan. Ya itu pokoknya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi wallahu a'lam bishawab.